Adam jadi drummer The Strokes. Ya kan. Nah itu terus story gue ini siapa? Adam Inu segala macam. Nah, Strokes tuh kayak random dan kayaknya mereka justru kayak ini mudah-mudahan hancur biar lucu nih. Si Julian Casablancasnya ngomong gitu kan. Oh dia ngomong on mic kayak gitu. Dia ngomong gitu, Juicebox nih susah and this will be a train wreck kata dia gitu. Gue ingat si Julian ngomong gitu terus gue bilang sama anak gue sama istri gue, ini lucu nih kalau Adam. Bener muncul gitu. muka dia. Dia di sebelah, dia cukup dekat di panggung atau dia di dekat banget. Dia paling depan nongkrong dari sore. Oh emang udah mantap banget dia tuh ya. Oh udah. Dan dia bawa papan itu gitu. Kalau boleh dibocorin nih sebenarnya materi Saja Mekat yang baru ini yang fresh dengan ada 2 Gen Z di dalamnya tuh yang ngebedain dari album-album sebelumnya tuh apa? Oke, selamat datang di Rich Music Podcast ya. Sekarang udah di episode 4 kita ya, masih di episode 4 dan gue udah kedatangan salah satu band apa ya, dibilang legendaris ya bisa iya, tapi sebenarnya mungkin banyak dari lo juga nggak terlalu notice tapi pernah denger 1-2 lagunya dan pernah denger sama bandnya gitu. Banyak banget hal yang mau gue gali sebenarnya sama mereka karena dari gue sekolah dulu waktu gue masih SMP SMA gue juga dengerin mereka warawiri di MTV dan please welcome guys Saja Mekat. Salah. Harusnya tepuk tangan gue masih magang soalnya gue. Halo apa kabar Mas Marcel? Baik ya Mas Harta ya? Baik ya. Oh ini dia Saja Mekat guys. Mungkin kalau ini Jo tampak bingung nih. Ini anak PL tahun berapa lu Jo? Oh PL 2021. Pernah nonton Saja Mekat gak? Pernah nonton tapi tahu ya? Oke. Sayang udah gak ada PL Fair ya? Kita gak pernah loh di PL Fair. Gimana tuh? Iya. Bisa. Tahun ini ada ya saya. Oke, apa kabar Mas Marcel? Bang Arta? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Sebenarnya pertanyaan yang mungkin pengen gue cukup tanyain juga karena Alvin sempat banyak cerita juga ke gue tentang band ini gitu. Saja Mekat itu personil baru semua loh. Oh, ya udah gue langsung kepoin kan. Gue cek lah di sosial media kalian gitu, di sosial media Saja Mekat terus muda-muda gitu kan menurut gue untuk band yang dari muda kita semua muda. Masih muda 2000-an terus kayak apa nih pertanyaannya Vin ya. Mungkin pertanyaan pertama yang mau gue tanyain ke lu Mas Marcel adalah bagaimana rasanya ngeband sama Gen Z? Asik gak semuanya Gen Z. Oke. Lo millennials. Gue millennials. Yang Gen Z berarti Gen Z gue. Kayak lu banget, pasti lu banget. Sorry yang Gen Z di Saja Mekat berarti siapa yang usianya 20-an? Aldi, Daniel. Adam Gen Z. Enggak, Adam enggak. Sebenarnya sih Aldi dan Daniel doang. Aldi gitaris kita, Daniel keyboardis kita. Oke, masih usia yang lain 30-an sih ya. Oh, masih milenial ya. 30-an. Itu gimana dengan ada 2 anak muda gitu di Saja Mekat? Menurut lu gimana? Energik dan gimana ya jawabnya ya? Gen Z. Sebenarnya sama aja kayak gue punya kenalan yang lebih muda gitu. Misalnya nongkrongnya secara musikal sih banyak referensi, terus banyak perspektif yang mungkin mereka kasih kita yang lebih kekinian dan lebih exciting sih buat gue gitu loh. Banyak masukan-masukan yang meskipun gue tuh sebagai pendengar musik atau orang yang ngeband, gue selalu sih dengerin musik baru. Cuman banyak sih yang gue lihat yang mereka lebih praktis mungkin. Kayak kita lagi rekaman dan Daniel tuh banyak terlibat gitu di produksi kita. Itu banyak yang gue ngelihat bagaimana fasihnya dia dengan teknologi. Toolsnya dia beda banget, lu ngerasa ada perbedaan ya, itu. Iya, itu kali gitu. Terus kalau secara kreatif sih sebenarnya sama nggak ya? Gue nggak. Atau dari gaya latihan mungkin atau anak-anak muda tuh ke studio kalau latihan telat atau habit apa gitu. Itu enggak sih ya. Enggak juga ya. Mungkin adalah beberapa hal yang kayak gue sadar kayak mereka nyesuaiin juga ke kita, ke gue gitu atau ke Arta dan lain-lain yang kayak kita nongkrongnya kayak gini nih, lebih sedikit lebih
boring gitu kali ya. Orang tua kan lebih boring. Terus kita kayak ini lebih kitanya juga kita nongkrong yang lebih asik gitu. Jadi kayak meet in the middle sih. Ya, saling berusaha adaptasi masing-masing lah buat yang senior juga dan yang junior coba ketemu di satu titik biar sama-sama nyaman kali gitu ya. Iya. Gak ada yang kayak kita mesti rasanya kompromi. Dari gue sih enggak juga sih karena seger juga sih ada mereka. Ya secara musikal juga refreshment banget ya buat influence dari mereka, referensi musik yang mereka bawa gitu ya. Iya itu terasa banget sih referensinya, terus kayak yang gue bilang sih kayak apa ya, yang terasa banget aransemen kali ya. Aransemen mereka lebih, ya kayak gue bilang praktis gitu, rasanya lebih praktis terus lebih aware dengan orang tuh sekarang dengerin musik gimana. Sedangkan kalau gue masih mikirin dalam konsep album. Kita rekaman nih album gitu. Mereka single itu aja udah sesuatu yang beda kan. Mikirin promosinya, mikirin gimana presentasinya gitu. Gue sedikit lebih konservatif kali. Oke. Nah kalau mungkin bisa diceritain secara singkat, mungkin Arta juga bisa nambahin ya. Itu ketemu puzzle personil baru sampai akhirnya 6 sekarang saja makat gitu yang kayak dikenal sekarang 6 orang. Anjay. Itu kayak gimana tuh bisa diceritain mungkin ya sedikit banyak gitu, satu-satu gitu. Pokoknya gue inget gue itu gabung kan 2017, tapi itu masih additional ya, gitu. Waktu itu sambil garap album God Sigma, terus pokoknya panggung pertama kita sekaligus rilis kaset Kesadaran ya Sel, kalau nggak salah tuh 2020 Februari. Oke. Nah itu pas banget, kayaknya akhir Februari kita COVID kan, manggung. Panggung itu penonton udah ada yang pakai masker dikit tuh mulai. Oh iya. Tapi belum ditutup sama pemerintah ya saat itu ya. Belum ya. Tapi kita udah kayak aware. Gue aja pakai masker. Sedikit buat keren-kerenan, sedikit buat kayaknya ada penyakit yang lagi mau dateng nih. Nah, pokoknya 2 minggu setelah itu kan baru pengumuman kan dari government gitu. Terus ya udah, abis itu ditutup. Kayaknya adalah 4-5 panggung yang ya udah akhirnya emang kita nggak bisa main, cancel. Terus ya itulah mulai tuh Banu dulu kayaknya ya kalau nggak salah Banu cabut. Terus habis itu di era pandemi berarti ya, sorry. Di era pandemi. Ini gue masih di 2020 gitu. Habis itu Anes kalau nggak salah. Cuman gue lupa Anes itu 2020 apa 2021. Nah, fast forward ke 2021, gue rada maksa sih sama Marcel gitu. Marcel kan mau rilis banyak single lah. Video klip waktu itu. Gitu. Karena materi yang album God Sigma itu bener-bener ke-stop pas pandemi gitu bener banget. Gue pun pengen kayak, aduh kita bikin klip yang bikin sesuatu lah gitu. Sama Marcel juga pengen. Akhirnya sambil kita bikin klip, cuman ya gatel juga. Aduh pengen main, paling nggak punya personil dulu deh biar nanti siap gitu. Ya udah akhirnya kita ya mulai audisi lah gitu. Oh ada audisi tuh saat itu? Ya. Memang ya bukan audisi. Bukan yang open audition gitu, tapi dari internal gitu ya, rekomendasi gitu ya. Betul. Gitu. Yang nge-jam lah kita bilang. Semi audisi. Mungkin kalau gue bisa nambahin, waktu itu yang gue bawa tuh Adam kalau nggak salah. Yang drummer. Ya kebetulan emang udah teman lama, terus ternyata cocok sama Marcel. Terus kalau Aldi sama Daniel tuh gimana Sel? Gue agak lupa tuh. Dari mana ya kalau Aldi itu pernah Sanditer punya program artisnya mereka ngejam sama musisi-musisi gitu deh. Terus Aldi ngejam kebetulan ke rumah gue waktu itu jadi ngejam. Terus gue ngerasa nyambung sih. Gue belum pernah soalnya ngejerengan sama orang yang band frontman juga gitu. Terus rasanya enak. Terus sebenarnya gue nanya sama dia waktu itu, Di siapa nih rekomendasi dari lo? Dia ngasih lah beberapa orang. Yang akhirnya ada beberapa yang nyoba juga. Cuman dia bilang gimana kalau gue aja coba juga gitu. Oh dia pun audisi sebenarnya bisa dibilang. Iya, ngejam lah ngejam sekali 2 kali. Tapi kalau dia cepet sih, rasanya cepet. Kalau dia cepet. Semuanya relatif cepat lah. Ya. Cuman yang dari semua ini sih yang gue ingat tuh Arta emang nge-push gue banget karena gue nggak gimana ya, itu sesuatu yang susah kan ganti anggota band lagi dan capek hati sebenarnya sih. Kebayang maksud iya tuh kan? sih. Iya kan, dibanding capek fisik lebih ke capek hati, terus kayak lo ngebuka diri lo untuk kayak hubungan-hubungan
Ya kayak in relationship gitu kan. In relationship kan? Tapi pacaran sama 5 orang, 6 orang gitu kan. Terus lo nanti lo tahu lo akan kayak ada patah hati, akan yang lo tahu berantemnya pasti di sini-sini nih gitu kan. Iya. Atau bahkan mungkin bukan berantem tapi kayak apa ya ada perbedaan prinsip visi segala. Iya kayak gitu-gitunya lagi. Jadi gue kayak aduh tapi gue inget dia emang kayak ayo lo sel kayak lo. Dan pertama emang yakinin dia OG-nya harus diyakinin sama lo ya tak ya. Harus dong. Dan yang kita susah terus sama waktu itu karena drummer itu buat gue kunci banget, dan drummer kita yang waktu itu sih gue bilang bagus sekali si Banu. Gue mikir gantiin drummer tuh sesuatu yang kayak udah nih PR banget nih gitu, dan kita nyoba beberapa pun kayak nggak oke, gue lupa lah di kepala gue ada beberapa orang kayaknya nggak ada yang bisa nih gitu. Simulasi kita obrolin panjang, mungkin setengah tahun ada kali. Ada setengah tahun wow, buat bahas sampai kayak ke titik kita ya udah kita coba. Sampai ngejam pertama kali ya. Sampai ngejam pertama. Dari lu ngiyakinin Marcel buat ngejam pertama tuh setengah tahun. Ya, kurang lebih. Wow. Lama. Terus habis itu ada akhirnya kita coba orang yang waktu kita ngejam sama Adam itu ada 2 orang hari itu. Oke. Orang yang sebelumnya itu lebih kayak main-main aja sih, teman lama kita. Drummer saja makan pertama. Oke. Terus orang keduanya si Adam. Terus gue inget pas Adam itu oke banget tuh, drummer gue yang pertama ngomong, udah bagus banget lo ambil gitu. Jadi begitu si Adam masuk, dia yang pertama kan dari anak baru ini. Benar. Itu tuh gue langsung kayak lebih banget pede. Oke, kita punya fondasinya, punya drummer yang bisa follow ini, bisa mainin God Sigma kemarin. Kita bisa lah nambah personil lain lebih mudah lah gitu. Karena kuncinya sebenarnya di drummer kalau dari lu ya saat itu bisa dibilang. Iya, di pala gue sih itu sih kayaknya kalau semuanya keren tapi drummernya nggak bisa follow, dan God Sigma itu relatif kalau didengar kayak simple tapi nggak. Kalau drummer pasti tahu itu banyak pattern-pattern yang beda mungkin. Benar, dan yang aneh gitu. Itu kan gue dengan Banu kan udah lama banget, deket banget. Ya chemistry-nya beda lah ya maksudnya. Chemistry-nya beda, dan gue nggak mau. Ya gue mikir yang gue bilang tadi gitu. Aduh harus mengulang itu lagi. Itu sesuatu yang PR. Iya. Dan Banu bisa nge-follow gue main. Gue kalau parts drum tuh gue pakai mulut gitu kebanyakan. Jadi nggak dengan otak drummer, dan dia bisa nge-follow itu, dan ternyata Adam juga bisa. Adam banget bisa. Oke. Nah ngomongin soal Adam nih, kemarin kan dia sempet viral banget ya. Viral banget tuh Adam tuh di WTF gitu. Itu viral Talisa. Viral. Adam jadi drummer The Strokes. Ya kan. Nah itu terus story gue, ini siapa? Adam siapa? Adam Ino segala macam. Nah sebenarnya kalau ya itu salah satu news value tiba-tiba saja makat kembali di perhatiin orang mungkin ya di digital gitu, di sosial media. Gara-gara gitu ya. Gara-gara itu. Juga banget. Nah sebenarnya ya kan gue sempat baca di Hai juga, lihat di Hai kalau Adam ya The Strokes salah satu gimmicknya emang ya ngajak collab sama penonton yang bawa tulisan gitu, I want to play gitu. Nah sebenarnya kejadian sebenarnya tuh kayak gimana sih? Mungkin ada yang masih belum tahu ceritanya Adam itu adalah drummer saja makat gitu. Tapi gue mesti bilang sih The Strokes tuh bukan kayak, kan ada band tuh kayak siapa ya yang selalu ada, Green Day atau The Killers tuh ada satu lagu yang mereka penonton main. The Strokes tuh kayak random, dan kayaknya mereka justru kayak ini mudah-mudahan hancur biar lucu nih. Julian Casablancas ngomong gitu kan. Oh dia ngomong on mic dia kayak gitu. Dia ngomong gitu, Juicebox nih susah and this will be a train wreck kata dia gitu. Dan Juicebox banget yang dibawain gitu ya. Yang relatif susah lah buat lagu The Strokes gitu. Terus gue inget sih memang kita di WhatsApp group sebelumnya kan mereka sebelum manggung di Jakarta. Itu hari pertama ya? Hari pertama. Kalian manggung di hari ketiga. Kita hari ketiga, tapi di hari pertama itu kita semua datang kan. Kita semua suka The Strokes gitu. Tapi gue ingat berapa hari sebelumnya tuh memang kita WhatsAppan di grup. Dam, ini ada di mana sih sebelumnya, di Taiwan ya? Di Hong Kong atau di mana mereka manggung? Itu di grup band ya, grup WhatsApp band tuh ya. Kita go forward gitu video, ada fans ngedrum lagu Last Night atau apa gitu sama The Strokes. Gue bilang ini lucu nih Dam, kalau lo bawa papan juga. Jadi pas hari itu kita pisah-pisah sih ya berdiri. Datangnya beda-beda lah gitu ya. Beda-beda. Gue sama anak gue gitu. Terus gue ingat si Julian ngomong gitu. Terus gue bilang sama anak gue sama istri gue, ini lucu nih kalau Adam. Bener muncul gitu. muka dia. Dia di sebelah, dia cukup dekat di panggung atau dia di dekat banget. Dia paling depan nongkrong dari sore. Oh emang udah mantap banget dia tuh ya. Oh udah. Dan dia bawa papan itu gitu. Itu dia nulisnya Jazzbox atau Let me play Juicebox. Oke. Let me play drums on Juicebox gitu dia. Terus ya udah nggak tahu dipanggil dan terjadilah gitu sih.
Bukan setting. Karena gimmick setting atau apa? Kenal orang ordal gitu. Memang gue juga bilang ini sama Alvin sih. Kita ada WhatsApp grup gue dengan Julian Casablancas. Kita janjian sebelumnya. Iya. Dia emang udah setting. Ya emang teman lama juga kayaknya lama. Kan. Anak PL juga ya? PL kan? Iya. Angkatan berapa ya? Gila. WhatsApp grup alumni PL. Jadi itu emang nggak ada. Ya emang beneran lu pun kaget pas Adam tiba-tiba ada. Kaget, histeris gue. Gue teriak-teriak ke sebelah gue, itu drummer gue. Kita semua drummer gitu-gitu. Tapi pun kalau setting sebenarnya kan aneh ya. Maksud gue ya bagus sih. Si kenal gitu. Sebuah kehormatan banget. The Strokes mau kayak let's play with this dem-deman gitu ya sebelumnya. Iya. Tapi yang gue seneng sih dia membanggakan lah ya. Maksudnya mainnya kadang-kadang kalau lo fans naik gitu kan lo terasa, gue bilang kayak ini drummer bagus, cuma kayak biasa lah gitu. Kalau Adam gue bilang sih step up his game banget ya. Bahkan levelnya tuh gue bilang level volume ya. Level volumenya itu lebih gede dari berarti powernya dia kan? Powernya dia. Mungkin karena adrenalin juga. Iya benar. Iya kan? Sampai kata dia ditegur sama soundman The Strokes tuh. Iya kecepatan. Yang di FOH-nya gitu. Tempo sih benar, tempo benar. Pakai ear atau ada metronom gak sih pas dia mainin itu? Tapi ditawarin katanya sama si Albert Hammond tuh ditawarin. Mau pakai ear atau in ear gak? Mau pakai klik gak gitu. Terus si Nick Valencia bilang udah nggak usah, jadi dia langsung nepok-nepokan, ada dia kasih temponya. Metronomnya manual banget tuh. Metronomnya manual banget dan dia di follow, cuman powernya dibilang you played so fucking loud man. Kata soundman The Strokes. Itu compliment atau protes? Dalam bentuk komplimen. Oke. You play so fucking loud. Oke. Tapi gue mau bilang sesuatu, si Adam tuh kalau kita latihan gue selalu bilang lu ngitung 1, 2, 3 gitu kan. Dia nggak pernah tuh. Terus sekali main sama The Strokes dibilangin sama Nick Valencia, sekarang dia gitu sih. Nurut. Emang dia pengen ngeband sama The Strokes sebenarnya kayaknya. Mungkin. Oke, nah setelah Adam viral gitu ya di sosmed gitu, nah pas berdampak nggak sih saat itu ke hari ketiga jadi wah ternyata itu drummer Saja Makaat dan bikin orang pengen penasaran gitu ngeliat lagunya Adam yang beneran gimana sih di bandnya atau seperti apa gitu saat itu? Nggak tahu sih ya, kita nggak bisa tahu sih yang memang datang untuk dari sosmed, mungkin dari DM ke Saja Makaatnya atau ke kalian pribadi. DM sih. Kalau ke gue sih pasti nggak ada ya. Ya nggak tahu kalau Sajama sih ada kayaknya deh. Ada ya? Kayaknya ada. Tapi memang udah tahu, banyak yang nge-tag Saja Makaat gitu. Udah tahu itu Adam Saja Makaat gitu ya. Iya, atau baru tahu terus nge-tag kita gitu. Ada sih. Lumayan lah ya, maksudnya jadi promosi yang ini banget yang apa namanya? Followers sih nambah. Followers nambah ngaruh itu ya. Kata manajer kita sih followers nambah 1,000 lah. Efek Adam ya. Efek Adam. Pas main sih juga rame. Cuman kita nggak tahu itu rame orang ngadem atau rame orang penasaran mau lihat Adam atau mau lihat Sajamanya, gue nggak tahu. Oke. Tapi kalian nggak kepikiran bikin yang nggak tahu ya kalau band milenial atau Gen Z sekarang kan wah drummer gue bawain lagu The Strokes sama The Strokes gitu jadi campaign sosial media viral apa, kalian nggak yang kayak gitu ya? Enggak sih kayaknya terlalu mengeksploitasi yang nggak eksploitasi ya udah yang udah lewat gitu ya. Lewat nggak ini juga, kecuali kayak misalnya ini nggak mungkin tentu aja, tapi kayak misalnya kita collapse gitu sih masih oke, tapi kalau momen yang viral terus kita exploit kayaknya iya. Ada nggak kayak nge-DM The Strokes gitu? Nih Adam drummer kita kasih lo kasih demo lagu, isi dong vokalnya Julian. Belum. Enggak, ya. Sejauh itu belum. Tapi nanti gue tanya di WhatsApp grup. Oh iya, lo kan udah ada WA-nya langsung ya, ngapain di DM ya? Iya, nomor plus 62-nya ada. Oke. Tadi udah ngomongin Adam sama WTF kemarin gitu ya. Sebenarnya gue pengen flashback lagi ke era 90-an sampai nanti awal 2000-an ketika lu Sel mulai bermusik di era itu. Nah, yang pengen gue tanyain adalah saat itu gue tuh tahu Saja Makaat dari MTV ya, dari single video klip kalian saat itu kan media ya udah TV aja. Gue nggak bisa memilih, belum banyak pilihan lah. Nah, sebenarnya sebelum lu dikenal gitu ya, sebelum apa namanya ada album pertama si Sajama itu, lu tuh bermusik seperti apa sih Sel? Apakah lu tipikal yang nge-gigs misalnya era itu ya 90 mungkin poster cafe atau seperti apa sih ceritanya saat itu? Sajama sebelum jadi Saja Makaat kita namanya Roswell. Oke.
band SMP gue sih sebenarnya ini. Pertama namanya Idiotic. Iya, pang banget ya. Iya, makanya itu maklum anak SMP kan. Idiotic, terus jadi Roswell. Itu kita rilis ini malah sempat rilis kaset. Oke. Kaset. Bukan kompilasi tuh ya? Kaset. Bukan kaset. Dan ini zaman dimana kayak nggak ada tempat buat ngeprint. Ini 98, 99 kan. Oke. Ini kita kayak kemana ya? Mungkin ke tempat fotokopi yang agak bagusan atau print digital. Gue nggak inget sih. Cuman ya gitu kita ngeband-ngebandan, berusaha kadang-kadang registrasi atau bayar tuh ya registrasi sebenarnya itu kan patungan tapi lu belum tentu main kan. Kalau itu belum audisi pensi gitu-gitu, audisi pensi juga udah. Nggak pensi bahkan kayak acara-acara anak-anak poster situ. Oke. Gue tinggalkan dulu di Rawasari dekat. Satria Mandala kan ya poster museum Satria Mandala. Tapi kan gue tinggal di Cempaka Putih itu dekat dengan studio namanya gue sampai lupa lagi. Octave tuh markasnya band-band yang main di poster. Oke, saat itu apa band-bandnya tuh kira-kira di era itu? Toilet Sounds. Oke. Yang di situ juga dulu siapa ya? Ada namanya, aduh siapa nama band-bandnya sih gue lupa. Pestal Air di situ. Di situ juga. Seingat gue ada satu tuh gue lupa lagunya Sapi. Mendingan aku menjadi sapi. Siapa? Liriknya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita nongkrong di situ. Terus kita anak-anak SMP yang culun-culun gitu. Sekarang juga sih masih anak lu udah SMP kali sekarang. SMP anak gue. Tapi kita main-main gitu aja sebenarnya sih, main-main lagu-lagu sendiri. For fun ya sebenarnya. For fun. Dimana orang-orang lain mungkin banyak yang main grunge, Nirvana, kalau enggak indies mainnya pop. Indies saat itu belum Britpop ya, indies ya istilahnya. Indies ya. Grunge, indies, death metal, ska. Saat itu ska juga gede kan akhir 90 2000-an ska tuh. Wah, gila-gilaan ska. Si Vicky Jun Van Gang Fu yang sekarang Summerland kan, Jun Van Gang Fu. Wah, itu gila-gilaan itu. Jun Van Gang Fu di mana-mana kan, 97 kali mereka ya. Iya, 98, 99. Band-band itu sih kita main di situ. Lalu 99 gue nulis lagu-lagu baru gitu bahasa Indonesia, karena lagu-lagu kita sebelumnya bahasa Inggris. Lagu-lagu bahasa Indonesia ini yang akhirnya jadi album pertama kita, Apologia. Dan gue ngerasa kita perlu ganti nama. Dan di era itu gue lagi suka dengerin band-band crowd rock. Oke. Jadi kayak Ken, Noi, Popol Vuh gitu-gitu yang nama-namanya gue nggak ngerti lah gitu waktu itu. Jadi gue buat kata nonsense namanya Saja Makat gitu. Meaning? Nggak ada. Gue waktu itu SMA. Emang sengaja nggak ada artinya saat itu bisa dibilang. Iya. Dan gue ngerasa sih kayak dulu apalagi kan nama band lo tuh sangat amat merefleksikan musik lo. Jadi statement ya jadi. Statement gitu. Mungkin secara marketing minter gitu ya Saja Makat nyusahin kita, tapi setidaknya kita nggak terikat lah gitu untuk memainkan musik apa yang kita mau mainkan. Berarti di era itu Apologia materinya dari situ tuh ya? Mulai dari situ. Dan gue lagi suka dengerin black metal sih, dan gue kayak black metal tapi lebih ke pas di era itu pas gue nulis Saja Makat yang pertama itu gue lagi suka dengerin apa sih? Theatrical metal kali ya, kayak Cradle of Filth. Gue suka banget dengerin dulu itu. Jadi album itu sangat amat terpengaruh sama musik dan pendekatan lirik Cradle of Filth gitu yang panjang-panjang. Oke. Lebih ke situ sih sebenarnya. Oke, nah kalau lu pertama kali denger lagu Saja Makat itu apa, di mana, dan terus hingga akhirnya lu bergabung itu gimana sih ceritanya? Tadi Marcel udah cerita awalnya tuh. Nah, kalau lu sendiri join Saja Makat gimana? Kayaknya gue denger itu di era minimal justru. Mungkin Less Afraid udah pasti waktu itu sering diputar lah ya. Cuman kayaknya gue nggak terlalu notice. Mungkin teman-teman gue banyak yang lebih notice. Cuman gue notice-nya karena waktu itu kan lumayan meledak tuh album minimal. Terus Saja Makat diundang ke pensi-pensi. Kebetulan gue temenan baik sama Dion, gitaris yang sebelumnya. Nah, jadi gue juga nonton Saja Makat gitu. Oke, di mana tuh waktu itu? Waktu itu di Madagaskar, acaranya Tarki. Di Lebak Bulus. Yang main aja. Pensi. Oke. Itu Madagaskar itu Madagaskar ya. Ini pensinya si Tarki bukan sih? Iya bener. Tarki ya? Iya. Oke. Pensi Tarki.
Terus gue pertama kali nonton yang live gede di sana gitu. Terus gue lupa adalah gue di mana lagi. Cuman pokoknya itu perkenalan pertamanya gitu. Cuman karena gue waktu itu masih jadi metalhead ya, jadi gue bodo amat. Lu mainnya apa tuh waktu itu, band lu atau dengerinnya? Waktu itu gue dengerin Terrorizer waktu itu. Oh oke, serem-serem. Terus baru lo fast forward 2015 lu rilis Hobgoblin ya waktu itu ya. Iya. Nah kebetulan gue sama Dion jadi tetangga lah gitu. Oh oke. Terus dia suka tetangga rumah gitu. Tetangga rumah. Terus ya udah gue denger Hobgoblin, justru yang bikin gue lebih tak pertama kali itu justru Hobgoblin dulu. Oh gitu. Akhirnya kayak digging ke musik-musiknya Saja Makat itu justru betul. Karena dari Dion tadi. Iya dan dari album Hobgoblin baru mundur gitu. Oke. Dan jadi personel tuh gimana? Siapa yang ngajakin? Dion juga Dion pastinya kan cara paling deket. Iya pokoknya tiba-tiba gue lagi pulang ke rumah terus dia nelfon, tak mau ini nggak coba, gue lupa bilangnya audisi apa mencoba lah waktu itu. Jamming lah intinya, ajakan gitu. Jamming gitu ya. Terus gue bilang ya udahlah, ayo tes aja gitu. Ya udah gampang banget sih sebenarnya. Itu 2017 tuh kalau nggak salah. 2017 tuh ya berarti. Oke. Jadi setelah itu udah lanjut lah di Saja Makat kayak gitu. Betul. Udah nggak metal-metalan berarti? Oh masih banget. Oh masih. Masih. Kemarin lu manggung metal kan minggu lalu? Enggak, Seems Like Yesterday kemarin. Oh, lu main di Seems Like juga sama Aldi dong? Iya, additional di Seems Like ya? Iya. Oke. Nah, kalau abis Apology tuh yang Osaka bukan sih? Osaka Journal sebenarnya. Kalau dari album pertama banyak dark metalnya gitu. Kalau album kedua tuh gimana waktu itu, Sel? Gue lagi sering denger Guided by Voices kalau itu. Oke. Lagunya sih nggak kayak Guided by. Jadi gue suka dengerin Hank Williams, Graham Parsons, lagu-lagu cowboy. Ini 2000-an awal kan. Terus waktu itu gue pindah ke Australia. Terus kayak apa ya? Gue tinggal tuh sendiri gitulah. Kayak banyak sendiri gitu. Terus bukannya masa agak suram. Gue tinggal tuh kayak rumah gue deket hutan. Jadi kayak buat di mana emang opsinya? Di Perth sih, tapi kayak di pinggiran gitu. Oke. Jadi gue cocok banget lah ambience-nya tuh gue dengerin lagu-lagu cowboy Americana gitu, tinggal deket hutan, tinggal sendiri pagi-pagi rekam pakai Walkman lagu-lagu kayak Fallen Japanese gitu-gitu. Itu maksudnya lagu country sebenarnya. Oh, cuman itu digabung dengan kalau ada yang tahu band Guided by Voices tuh mereka lagunya pendek-pendek banget. Era itu setidaknya kayak lagunya cuman ada yang kayak 30 detik sampai kayak tabrak lari kayak gitu. Jadi gabungan dua hal itu sih dan gue Saja Makat sih gue kalau album pertama kan lagunya panjang-panjang bahasa Indonesia. Jadi ini gue pikir ini yang album ini lagunya pendek-pendek bahasa Inggris gitu. Itu sih Osaka awalnya. Fallen Japanese itu salah satu yang pertama gue denger juga dan cukup sering di MTV juga kan saat itu. Video klipnya kayak wah anjir. Ada ya band kayak gini waktu itu gue amazed banget sih masih itu lagu dan ya still jadi my favorite juga sih. Oke, terakhir tuh kalian bikin album bikin atau dibikinin album tribute yang You Can Be Anyone You Want. Nah itu ceritanya gimana kalau yang itu terakhir ya di 2022 ya? Ya karya kalian. Iya rilisnya tahun ini. Apa 2023? 22. Rilisnya. Oke. Lupa sendiri dia. Lupa gue. Kayaknya belum lama gitu rasanya. Enggak, itu gimana ceritanya album itu? Awalnya sih gini, ada sebuah label yang gue gak bisa sebutin, yang gue dekat dengan mereka, terus kita punya, jadi mereka punya ide ini gitu, karena banyak band nggak cover kita. Gimana kalau dikumpulin lagu-lagu yang orang-orang pernah cover lu ini, yang dirilisnya tuh sporadik lah gitu ya, di mana-mana. Ada B-side, ada sebagai yang digital doang, macam-macam dikumpulin, jadiin sesuatu album cover Saja Makat gitu. Ide awalnya dari situ sih benernya sih. Jadi ada yang mengira kita kayak ngebuat sendiri gitu. Karena akhirnya kita ya harus terlibat ya. Cuman bukan kita yang curate. Yang curate pun bukan dari Sajamanya. Awalnya bukan gitu, tapi pas terakhir kan label ini jadi kita ngomongin tambah lama tambah gede, siapa lagi nih bola bergulir lah gitu. Terus label ini menanyakan ke gue khususnya kayak siapa lagi menurut lo, karena kan kita kalau misalnya dijalanin nih gue maunya setidaknya band yang emang kita suka sih.
Bukan kayak cuman ini band ini lagi trendy terus gimana gitu. Emang bandnya gue harus suka lah gitu, atau musisinya gue harus suka. Dari situ sebenarnya sih, terus mereka tetap terlibat label ini dalam sebuah bentuk gitu. Tapi akhirnya kita dirilis kerjasama sama Maternal pas sudah semua kekumpul. Berarti awal dari label ini nggak berlanjut kerjasamanya? Enggak. Tapi bukan karena drama kenapa-napa, lebih karena ini tambah lama tambah gede aja sih. Sampai 30 kan? Sampai 30 gitu, dan banyak banget technical challenges ya kalau lo dengan 30 musisi kayak gitu kan, technical secara scheduling, secara timeline-nya juga gitu susah, lebih susah, dan mungkin Maternal di skalanya Maternal lebih disaster ya. Tapi kan disaster bagian dari Maternal lebih bisa lah. Berarti si band yang memilih lagunya atau kalian yang lu bawain ini, atau bandnya yang gue mau bawain ini dong gitu, kayak gimana? Bandnya? Kayaknya bandnya yang propose ya? Bandnya yang milih lagunya? Iya. Oke, nah di album itu sendiri Saja Mekad, lu bikin rilis partinya juga ya? Atau gimana sih? 2 kali kita bikin. 2 kali? Di Bandung sama Jakarta. Ya. Oke. EV sama Hard Rock. Itu semua 15 dibagi 2 atau 30-30-nya main semua tuh bisa gak bikin? Itu jadi festival sendiri kayak Saja Mekad Fest. Maunya sih gitu sih. Tadi maunya gitu, cuman memang lo ngerjain kayak gini kan ada sedikit itu ya ke apa ya, awkward gitu loh, kayak selebrasi diri sendiri banget. Tapi kalau lo lepas banget juga kayak aduh takutnya ngaco gitu. Takutnya karena bawa nama band lo juga gitu kan sebenarnya nggak bisa dilepasin gitu kan. Benar. Jadi ya kita nggak semuanya sih, ada beberapa yang main di Bandung, beberapa main di Jakarta gitu. Oke, jadi semuanya tapi mainnya di 2 acara itu. Enggak semua sih. Enggak. Ada yang nggak main juga. Berhalangan. Oke. Nah setelah album itu kalian belum ada rencana untuk bikin sesuatu lagi mungkin setelah keramaian WTF lagi gitu, Reading the Wave, bikin sesuatu atau ada single baru atau seperti apa? Ada dong, jawab Sel. Suruh jualan langsung ya? Suruh jualan. Album baru kita ini udah kita udah mainin lagu-lagu baru malah udah mulai. Gitu? Di Fest kemarin kita main. Okay. Terus kita udah rekaman, jadi udah mau kelar lah album baru ini, semoga cepat mungkin, hanya tinggal titik penghabisan aja sih. Oke, tapi berarti semua materi udah di tag gitu atau mungkin udah sampai master? Belum. Mastering belum. 80% lah. 80% gitu. Nah, kalau boleh dibocorin nih, sebenarnya materi Saja Mekad yang baru ini yang fresh dengan ada 2 Gen Z di dalamnya tuh yang ngebedain dari album-album sebelumnya tuh apa? Kalau menurut lu gimana bedanya? Mungkin lebih festif dari yang sebelumnya. Mungkin. Oh iya, festif dalam konteks lebih rame atau seperti apa? Lebih festif siapa ya? Lebih happy kali ya? Ya lebih happy. Lebih happy. Saja Mekad kan mungkin orang kayak nanggepnya kita nggak. Kayaknya orang nggak suka kelewat gitu humor di lagu-lagu kita, kayak serius, kayak orang suka ngomongin mari bunuh diri gitu. Terus kayak pikirnya kayak lagu waduh. Ada sad boy. Emo sebelum era emo bahkan. Iya. Padahal itu gue nulis itu waktu gue umur 14, terus kayak banyol-banyolan gitu loh. Itu kan di Apologia kan itu. Terus kayak banyak lagu kita yang banyolan-banyolannya gitu orang tapi serius. Nah ini tuh gue kayak kita tuh bukan band depressing gitu sih, kita band mungkin bukan kayak hahaha enggak gitu, tapi sinis juga bisa, sarkastik tapi juga bisa berwarna deh. Oke. Iya, lebih festif, lebih perkusif, lebih tapi tetap ngelanjutin God Sigma sih gue bilang, energinya. Masih ada benang merah dari God Sigma di 2020 terus dilanjutin ini. Lanjutin. Yang kita tahu banget, yang kita senang banget dari God Sigma itu adalah itu album pertama yang gue rasa memang enak buat dibawain di panggung. Album pertama Saja Mekad. Sebelumnya tuh gue selalu ngerasa kita agak sedikit struggling untuk membawa yang di album ke panggung. Kenapa? Teknik mungkin karena terlalu banyak dikerjain di studio kali gitu ya. Kalau God Sigma tuh benar-benar emang bukan dari jamming ya materinya berarti? Bukan. Kalau Saja Mekad tuh nggak pernah jamming. Maksudnya kayak aransemen ya. Iya. Kayak gue ada isian riff kayak gini nih, nggak gitu ya? Enggak. Kebanyakan memang udah kelar di kepala gue istilahnya, terus kita gini nih gitu di studio. Terus mungkin gue dengan 1-2 orang
mungkin Osaka yang dulu masih jamming karena kita nggak ada duit buat ke studio gitu. Tapi album baru ini lebih ke situ sih, meskipun kita kerjain di studio, tapi gimana ya? Tapi interaksinya secara ya kayak orang di studio latihan gitu loh. Lebih kayak oke, kita ngerasain ini, oh ini enak nih buat dibawain gitu. Dan God Sigma tuh itu gitu. Jadi itu yang kita tetap mau pertahanin sih. Oke, dan itu ngerasa enak banget dibawain panggung, dan album nanti juga kayak gitu spiritnya. Ya, itu kita jaga sih. Kita jaga supaya gimana nikmatnya mainin God Sigma ini kan orang-orang bisa ikut sing-along gitu. Jadi hal ini yang kita bawa nanti ke album yang baru lah. Oke, salah satu strategi untuk regenerasi pendengar baru mungkin dari Saja Makat. Dan lebih nyaman aja sih. Gue tuh manggung selalu struggling sih untuk kayak ngerasa ini tuh menyenangkan buat gue tapi menyenangkan buat penonton juga gitu. Jadi akhirnya gue dulu Saja Makat yang penting menyenangkan buat gue lah gitu. Cuman God Sigma tuh gue sadar ini menyenangkan kayaknya buat orang. Kok orang seneng gitu non. Penonton kayaknya happy nih gitu. Happy. Kalau dulu kan happy-nya nggak kebaca gitu karena lagu-lagu kita gitu kan. Jadi orang kayak lebih bersila tangan dan kayak ini happy. Terus gue turun, lu tadi seru gak? Seneng banget, asik banget. Oh gitu. Tapi kalau God Sigma mungkin lagunya begitu, cara menikmatinya mungkin begitu. Jadi susah untuk introspektif. Gitu. Introspektif. God Sigma lebih meledak kali gitu ya. Meskipun introspektif tapi introspektif yang komunal gitu loh. Oke. Itu sesuatu sih buat kita dan terus terang lebih mudah untuk dibawakan. Oke. Jauh lebih mudah untuk dibawakan itu. Kita mau God Sigma tuh satu album yang kita bisa bawain 1 sampai 9 lagu-lagunya gitu. Wow, bisa diborong tuh setlist tuh ya? Bisa. Ya meskipun belum semuanya kita main tapi bisa dibilang kita bisa. Tapi kalau satu sih sebenarnya. belum dicoba aja. Belum dicoba. Tapi kalau album kita sebelumnya enggak gitu. Pasti ada kayak 2 lagu, 3 lagu susah nih kayaknya gitu ya. Album baru sih akan bisa dibawain semuanya sih. Oke, menarik. Kapan rencananya rilisnya? Hari ini kita malam ini di Spotify. tahun ini. Di tahun ini lah ya, di 2023 ya. Mudah-mudahan. Oke, tadi lu bilang lu ingin membawa lebih apa ya? Rasa senang gitu ketika mendengarkan dan menonton Saja Makat live di meter-meter baru kalian. Nah, kalau kalian sendiri nih, Arta sama Marcel mungkin kalian tuh lagi senang dengerin musisi lokal apa sih yang ada di playlist Spotify atau suka dengerin di mobil gitu, di CD itu lu lagi dengerin apa? Dari siapa? Arta dulu kali ya. Band lokal atau siapapun deh. Lokal ya. Kalau lokal kayaknya emang Summerland sih. Gue emang seneng sama Summerland. Oh iya. Ya, gitu. Lagunya yang apa tuh? Sweet Escape ya. Sweet Escape itu, ya. Lumayan nolong gue sih pas pandemi sih. Gitu. Kayak apa namanya? Tiba-tiba ada materi, ada band Indonesia yang fresh bawain materi seperti itu. Kebetulan anak gue yang masih berapa tahun tuh ya, 2 atau 3 tahun gitu bisa ikut goyang gitu. Jadi kayak seneng lah gue dan ever since gue jadi ngikutin mereka. Lo kok kayak nggak tahu umur anak lo? Waktu itu. Oh iya. Oke, berarti lo ngikutin juga drummer Cabut ke Ceylon Seven gitu mantap. Kebetulan kemarin mereka di Rich Music juga ini. Ngikutin banget sih enggak. Ya sih nggak terlalu sih, cuman memang gue tahu Bonti ya. Iya Bonti. Iya. Jago banget sih yang gue tahu itu aja. Oke, karena keluarga musisi juga mungkin ya. Benar. Oke. Gitu. Mungkin ya of course Burger Kill, Dead Squad gue masih ngikutin lah. Oke, masih cukup metal ya dan masih. Imo dengan Aldi, it seems like masih tentu ya. Iya. Imo tetap di sini ya. Enggak sih, enggak terlalu sih. Post hardcore, screamo. Oke, kalau Marcel gimana? Ada metal namanya Pure Wrath. Tahu gak sih? Tahu. Pure Wrath itu bagus. Band maternal juga bukan sih? Bukan ya? Pure Wrath itu di mana ya? Dia kebanyakan rilis di luar deh kayaknya. Oke. Gue nggak tahu kalau di sini sama siapa dia, tapi bagus. Kayak one man band. Oke. Metal terus Polka Wars gue suka. Anjir yang baru siapa ya? Yang baru banget. Gue mau nyebutin band-band anak-anak aja gitu. Anak-anak band gue Mafia, Pemantik Kolbu, Purpla, Aldian Rishad. Siapa ya? Banyak sih, tapi terus terang memang gue nama-nama tuh gue suka agak kayak lupa gitu.
Lomba Sihir kali gue dengerin yang kemarin, album kemarin gue sempet review juga. Jadi gue dengerin banget. Terus ada band metal, aduh gue lupa namanya siapa ya. Black metal gitu, lo-fi banget. Alvin tahu kali itu. Tapi iya. Siapa Vin? Nansarunai. Itu sih yang kepikir di kepala gue. Sorry lupa, Bangku Taman. Kan baru rilis tuh album yang baru. Nah itu juga tuh. Lagi gue dengerin. Sirati Dharma. Jangan gitu Oh iya dia ngebahas lo ngebahas juga ya. Sound engineer kita itu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin buat Mas Marcel lagi. Jadi kayak gue cukup penasaran nih karena Saja Mekad muncul dengan album gitu, personilnya beda gitu. Hilang lagi, muncul lagi, beda gitu. Tapi kayak ya tetap ada aja sampai kapanpun Saja Mekad dan Marcel mati aja harusnya. Nggak, sebenarnya ya nggak tahu ya, mungkin lu boleh jawab dan boleh enggak juga sih. Sebenarnya di sisi saat Saja Mekad menghilang itu lu sempat kepikiran pengen bubarin band ini atau seperti apa sih sebenarnya kondisi saat itu? Karena kan lu sempat cerita tadi lu susah move on juga, sebenarnya capek gitu ya buat nyari drummer lagi, nyari personil lagi. Gimana sih sebenarnya cerita lu membangun Saja Mekad ini, jatuh bangunnya gitu? Wah, susah tuh jawab berat. Oke, tapi nggak apa-apa. Jawabannya sih kalau bubar sih enggak, karena buat gue gimana ya, Saja Mekad udah bagian dari gue gitu, udah kayak anak gue, jadi mungkin sampai gue mati kali ini gitu. Nggak ada bubar, gue mati aja gitu. Tapi serem banget ya ini. Kalau gue mati jangan dipakai interview ini kayak kayak tau gak sih yang kayak ada firasat. Waduh. Anjir. Tau kalau ya dung Fanny Rose kayak. Mama Loren. Enggak sih, kayaknya enggak. Gue tuh lebih kalau capek mungkin lebih ke teknis-teknisnya, kayak hal-hal yang memang lo lakukan kalau lo ngeband dan band yang agak semi profesional lah gitu, dimana kita ada audiens, kita ada manajemen, dan hal-hal kayak lo nge-build relationship dengan orang-orang baru. Lo bukan kehilangan sih, tapi lo berpisah secara musikal sama anggota band lama. Meskipun lo tetap temenan, tapi itu kan berkali-kali lo kayak ketemu mantan ya. Iya, kan kayak ada awkwardnya pasti ya. Gitu. Iya. Sebenarnya sih enggak sih, kita deket kok. Gue sama anak Saja Mekad kemarin dekat. Gue masih main sama, malah dekat banget lah mereka. Cuman lebih ke apa ya, effort nge-buildnya itu sih yang capek lagi ke situ-situnya. Jadi gue ada sih momen dimana kayak udah gue jalanin sendiri aja gitu misalnya. Ada, tentu aja ada. Karena dan banyak juga materi Saja Mekad yang memang gue kerjain sendiri, dan gue dengan satu orang sound engineer atau produser gitu. Cuman Saja Mekad tuh konsepnya bukan solo, konsepnya adalah kolaborasi, dan kolaborasi dengan siapa mungkin itu berubah-ubah gitu, anggotanya berubah-ubah. Gue nggak tahu sih gimana jawabnya. Itu jawaban gue sih, bahwa akan jalan terus, dan gue tentu aja gue mau dengan satu keluarga yang tetap gitu, tapi gue udah tahap, gue realistis juga bahwa hidup ngeband tuh dipenuhi dengan orang-orang dengan dinamika hidup yang beda-beda, dan gue nggak bisa mengontrol dinamika kehidupan apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di band itu kan, yang jadi, berdampak pada akhirnya mereka harus meninggalkan band atau apapun itu, atau kita nggak cocok misalnya atau gimana secara musikal. Jadi akhirnya gitu sih, akhirnya gue menerima bahwa inilah konsep Saja Mekad, suatu yang berputar terus gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak kita harus ngeband, kita harus keluarga, bersatu keluarga, tidur bareng kayak Beatles, night atau gimana. Itu sesuatu yang indah gitu, tapi kayak yang koneksi ngeband ini aja cukup gitu, meskipun di luarnya mungkin kita bukan pertongkrongan. Tadi sempat dapat bocoran juga dari orang dalam, dari Alvin yang bilang katanya mantan personil tuh masih suka nonton, terus kadang-kadang personil barunya sungkem gitu sama personil lama yang nonton. Bang, leadnya gue rubah, lagunya chordnya gue sesuaiin. Nah, itu emang beneran terjadi atau seperti apa sih hubungan Saja Mekad yang sekarang dengan mantan personil yang dulu? Apa emang sampai sering jadi polisi skenanya mantauin lagunya gitu? Pernah nonton, si Dion sih pernah nonton berapa kali ya? Kalau kebetulan gak ada kerjaan lo, Yon.
Kalau gue sama Randy sih jagoan gue ya, jadi aman. Gak ada yang bercanda-bercanda, sorry Randy. Nggak, gue justru waktu mau rekaman God Sigma itu, gue banyak nanya-nanya Randy sebenarnya. Karena kan gue nggak pernah main, atau gue bilangnya apa ya, indie rock kali ya. Gue nggak pernah main gitu, seumur hidup gue main penuh dengan distorsi gitu. Jadi kayak pertama kali gue main. Apa nasihat dia buat lo? Nggak ada sih. Terus yang gue tanyain apa? Gue nanya ini caranya gimana nih gitu, karena kadang gue nggak tahu tone yang pantas buat sebuah band indie rock yang udah lama itu apa sebenarnya, segini terlalu bising gitu ya, ya. Gitulah gitu. Jadi hal teknis yang banyak gue tanyain gitu. Ya cuman dia encourage gue untuk ya udahlah, ya jadi diri sendiri aja. Pakai gaya lu aja gitu. Gaya gue aja gitu. Ya udah, abis itu aman sih gitu. Terus kayak kalau ketemu ya kayak ketemu teman aja gitu. Hal-hal kayak gitu gue nggak ngalamin sih. Gitu. Kalau kayak personil yang lain kayak Banu sama Anes, mungkin gue lumayan akrab banget sama Banu sampai hari ini. Kayak kebetulan gue lumayan gila bola lah gitu. Gue literally tiap hari tuh pasti kita ngobrol, ada yang kita omongin lah. Oke. Gitu. Tentang bola tentang itu. Bola. Liga Inggris berarti enggak? Calcio dong. Liga Italia. Oh, Liga Italia. Iya. Ya kayak gitulah gitu. Kalau Dion ya mungkin karena ya udah tetangga juga gitu. Walaupun sekarang tetangga tapi dia sedikit menjauh rumahnya. Oh gitu. Kiss kamling bareng. Berarti udah outfit pakai kutang, pakai sarung, main burung gitu ya. Pakai jersey Juve atau apa gitu bapak-bapak. Oke, jadi sebenarnya baik ya, dan baik, mereka juga suportif buat sangat suportif sih. Waktu kita manggung waktu itu kebetulan ulang tahun gue. Datang sih hampir semua ya. Dion, Banu, Anes. Randy nggak datang, Andri nggak datang tuh, payah tuh. Kenapa tuh berarti? Musuhan. Enggak sih, nggak tahu lagi, nggak bisa aja kali. Berhalangan ya. Berhalangan. Enggak sih, oke. Gue nggak tahu kalau anak-anak baru. Cuman di situ sih mereka di itu ketemu, terus oke aja sih, oke aja. Oke. Kayak ya mungkin sopan aja gitu kali, karena kayak gue mainin part lo agak beda, lebih kayak guyon sih, nggak serius sih, bercandaan lah ya, dan tapi mereka show their respect to them juga kali. Danis gitu ya. Bisa banget kok, apa aja, gue yakin anak-anak ini bisa. Oke, nah kalau apa namanya, ada nggak sih, gue nggak tahu ya, gue cuma bertanya kayak penasaran karena beberapa gitu kayak ada band-band yang metal kayak Dead Squad Reunion Horror Vision version gitu, nah mungkin nggak saja mah bikin Osaka atau apa namanya Apology Reunion kayak gitu-gitu di tiap albumnya gitu. Gue personally sih nggak tertarik sama sekali sih, karena buat gue kayak energi yang harus kita spend ke situ untuk sesuatu yang apa ya, nostalgia, tapi gue personally nggak nostalgic sama itu. Buat gue udah momen itu udah lewat dan udah berharga aja sih gitu momen itu. Dan susahnya gini loh, kalau Osaka album kita yang mungkin orang paling suka gitu ya. Dan tahu karena saat itu era MTV ini banget Osaka, ya. Itu tuh dari band yang bikin gimana ya, band yang aransemen lagu itu sampai band yang akhirnya manggungin album itu sama band yang rekam album itu tuh beda formasi semua gitu. Band yang akhirnya ngetur Osaka itu sama sekali nggak main di album itu. Jadi susah juga sih. Mungkin harus siapa yang diajak juga, kadang-kadang bingung juga. Versi recordingnya, versi pas live tournya gitu ya. Gue lebih tertarik mungkin kayak mainin satu album, misalnya Osaka atau Manimal. Tapi formasi yang sekarang. Itu gue tertarik sih. Ya dan mungkin kayak ada guest di 1-2 lagu. Tapi untuk satu album ini dengan anak-anak lama sih gue nggak tertarik sih. Tapi personil lama tuh masih pada ngeband gak sih? Personil Saja Maka setahu kalian? Banu yang paling gue kenal kayaknya enggak deh. Sorry, dia mungkin sama In Hurricane Rhythm, tapi itu sekali-sekali doang. IHR ya? Imo Bekasi kan? Iya. Dia bekas Way People kan? Iya. Cuman itu kayaknya enggak ada rutinitas atau intensitas tertentu juga. Gitu, aneh sih kayaknya. Anes enggak. Enggak sih. Dion juga enggak. Jadi apa yang mau diri? Karena mereka udah lama gak ngeband juga ya, jadi kantor aja kali. Tapi gue sering bilang sama mereka, gue kemarin chatting sama Dion, terus gue sering banget chatting sama Randy kayak lo masih harus main nih musik. Maksudnya sayang gitu, mereka talented sih menurut gue. Randy sangat amat talented, Banu dan Dion itu sih emang callingnya musik gue bilang. Jadi
ya masih lu ngeband aja lagi lah gitu ya. Atau bahkan main sendiri aja gitu. Main sendiri aja, udah enggak tuh Randy kan udah ngapain sih jualan apa dia? Lupa lah gue. Nggak jual ginjal kan? Nggak jual ginjal kan? Curi ginjal. Yang bius orangnya. Iya, Kamboja tuh lagi rame ya. Kamboja, iya mungkin. Oke, ini gue ada pertanyaan ya kayak trivia gitu sih sebenarnya, tapi mungkin boleh dijawab juga dengan filosofis gitu ya, atau mungkin bercanda sekalian kayak misalnya nih Saja Makat dapat tawaran kolaborasi sama Aldi Taher atau bikin jingle buat partai politik, lu lebih milih mana dan kenapa? Itu lu milih itu? Gue udah lihat, gue belum tahu. Dua-duanya kita ambil apa aja deh. Yang penting terkenal dan banyak duit. Yang bayarnya paling gede kali ya? Nggak ada yang. Tapi Aldi Taher bukannya masuk parpol juga? Iya, tapi ini dia kayak setiap ada isu apa dia laguin gitu, terus tiba-tiba dia wah drummer The Strokes gitu soalnya Adam. Terus lu di DM sama dia, "Bang, ayo bang collab, gue bikinin lagu, Marcel yang nyanyi" gitu. Atau mungkin, kayak oh ini ada 10 miliar nih buat partai apa gitu, partai kebo nasional gitu. Pan gitu. Mungkin Aldi Taher kalau gue kali ya. Maksudnya setidaknya lucu-lucuan, kayak absurd, mungkin ya satu yang kayak humor grotesk gitu. Kalau politik udah kayak totally evil lah siapa aja. Jadi gue kayaknya untuk apa kontribusi ke diskursus yang satanik gitu gue nggak mau sama sekali. Takut hantu. Yang evil gitu gue nggak deh gitu. Okay. Atau kalau lu tak 10M tak 10M bisa bisa sih rumah BSD ya? Rumah BSD bisa kan 10M bisa klaster Jadet tuh. Iya. 10M kita fantasi bisa apa ya 10M. Beli ruko. Kalau parpol sih enggak sih kayaknya. Enggak lah. Lu enggak ada yang bisa, enggak ada yang bagus dari situ gue bilang. Enggak ada yang bisa bagus. Lo mau misalnya yang nawarin kita parpol yang kayak wah ini anak muda gitu. Iya anak muda, harapan baru, progresif macam-macam pun akhirnya ya politik gitu. Oke. Ya udah ya kayak senior sama timnas U19-nya aja ujung-ujungnya jadi partai senior juga gitu ibaratnya. Iya, Oke, menarik kayak gue nggak tahu ya, cuman gue tuh kadang-kadang suka berpikir karena ini relate juga dengan jawaban kalian yang lebih Aldi Taher kan bersenang-senang bisa ngibur orang gitu. Nah gue kayak gue nggak tahu ini Anabel gue aja sebenarnya analisa gembel gue kayak apa Saja Makat itu band yang nggak suka duit, yang nggak suka fame, nggak suka popularitas. Miskin terus. Gue nggak tahu sih miskin apa nggak, tapi kayak ya biasa aja mau ada apapun ya gue ngeband, gue rilis album, ya terserah ada yang suka apa nggak, ada yang dengerin apa nggak, kayak secuek itu kan Saja Makat sama industri musik gitu. Gue gini, Saja Makat tuh gue udah lama banget ngambil keputusan bahwa atau kesadaran gitu bahwa crowd kita tuh ini. Audiens kita tuh segini, limited, tapi orang-orang kayak gini. Itu gue udah lama banget. Dari zaman Osaka gue dari kita manggung, dan itu kan kita bersama band-band lain. Dan gue lihat bahwa crowd yang mereka bisa draw gitu, jauh lebih gede aja sih gitu. Kayak kita bareng sama Brandals atau Upstairs gitu. Ada sesuatu di musik kita yang melimitasi itu. Dan tentu aja sebagai kayak penulis musik, gue bisa agak kayak menganalisa lah gitu ya. Oh ini yang ngebuat misalnya lirik kita bahasa Inggris waktu itu. Sekarang sih udah banyak ya, tapi itu contohnya. Atau presentasi kita bla bla bla. Bukan gak suka duit, cuman gue udah lama banget nerima bahwa inilah Saja Makat. Dan kalau kita ngelawan, kalau gue kayak gue pengen banget ya lebih gitu, itu cuman nyiksa diri sendiri. 30 kota gitu dengan bayaran 1 miliar atau apa gitu. Itu kan nyiksa diri sendiri. Gue praktis aja kalau misalnya gue mau terkenal segede Ceylon Seven ya gue buat lagu zaman itu kayak Ceylon Seven. Itu pinternya kan. Kalau kita buat lagu kayak Saja Makat tapi dengan harapan lu bisa jadi Dewa 19 atau apa, itu bego banget. Itu kayak lu mau motong kue, mau motong batu bata tapi pakai garpu gitu. Ya kan, lo harus tahu gitu bahwa oke Saja Makat nih garpu, gue bisanya makan kue tart gitu. Itu kali. Berarti Saja Makat bukan band pinter ya? Enggak sama sekali enggak. Bego banget. Atau enggak tahu ya, apakah ini juga ada konflik dengan personil lama yang soal visi misi yang kayak gitu-gitu, soal komersil mungkin soal enggak sih. Kayaknya mereka tahu, tapi lebih mungkin kayak
ya ada yang lebih berat karena akhirnya mencapai umur di mana mereka harus lebih realistis, lebih rasional. Dan udah agak lebih susah, dan gue doang kali yang masih agak gila aja jalanin terus aja gitu. Kalau dari lu tak gimana? OG-nya sudah sudah berfirman seperti itu. Kalau lu sendiri, kayak lu orang yang sangat untuk ngedorong Marcel buat ngelakuin apapun. Nah, lu sendiri emang udah satu paham atau satu aliran dengan Marcel atau gimana nih tak? Gue sih mau kaya raya. Gue pengen kaya banget sih. Oke. Kalau gue sebenarnya awal gue mengiyakan ketika Dion kayak ngajak itu karena gue pengen main di lingkungan yang lebih semi pro lah ibaratnya. Gitu. Sebelumnya kan nggak pernah gue ada pengalaman kayak gitu. Jadi kalau gue saja makan sendiri, kayaknya gue akan mikirin diri gue sendiri dulu. Yang pertama gimana gue nyaman dengan baseline gue, gimana teman-teman nyaman dengan baseline gue. Udah itu aja. Dan teman-teman enjoy, ya baru abis itu penonton enjoy apa enggak gitu. Tapi kalau ditanya pengen fame apa enggak, ya pengen sih. Cuman ya kayak tadi Marcel bilang juga sebenarnya, gue juga setuju ya memang kayaknya udah seperti itu gitu. Mau nggak sih kayak misalkan kita nge-push limit yang lebih tinggi gitu misalkan, ya jawabannya sih mungkin mau, cuman kalau ditanya gimana, gue akan balik dulu, ini gue nyaman nggak sama positioning gue di sini gitu. Maksudnya positioning dalam arti ya cara main gue lagi atau gimana gitu ya, lebih ke situ sih. Dan gue bisa namain bahwa gue ngejalanin kan udah saya makan tuh 20 tahun. Gue kerja juga relatif udah hampir segitu gitu. Jadi buat gue sehat sih bahwa ada limitasi antara gue cari duit sama gue cari kebahagiaan gitu. Kalau itu kecampur sih gue bilang, misalnya Saja Makan tuh adalah penghasilan gue. Gue bahagianya kemana gitu. Kayak lu akan nyari yang lain juga gitu. Karena ini kayak kantor gitu. Iya. Saja Makan. Enggak, justru enggak gitu. Jadi kayak sesuatu yang ngebalance hidup gue ya. Jadi kalau misalnya gue stres kerjaan atau apa kehidupan, selalu ada Saja Makan yang pure ini, yang masih murni. Ini gue bisa lari ke sini gitu. Sedangkan kalau itu dicampurin, menurut gue kayak gue lari kemana lagi ya. Soalnya Saja Makan kok jadi kerjaan gue nih gitu. Jangan sampai band ini jadi kantor sebenarnya gitu bisa dibilang. Iya. Oke, gue ada satu use case nih ya. Ada satu use case dari obrolan kita tadi. Misalnya nih kan era digital sekarang kita nggak tahu lagi meledak apa. Katakanlah Fallen Japanese gitu atau apapun lah lagu lama Saja Makan viral soalnya di TikTok gitu. Terus manajemen kalian bilang, ayo kita harus reading the wave. Kita bisa ada kontrak kerjasama dengan brand atau ada titik tur gitu. Lu bakal nerima atau dengan kayak itu akan menguras waktu lu gitu. Kayak ya let's say tour lah karena lu viral gitu kan, banyak banget sekarang band cukup 1-2 single meledak FYP di TikTok gitu ya, langsung kemana-mana gitu, bisa manggung segala macam. Nah kalau itu terjadi di Saja Makan dan itu harus mengurangi waktu quality time lu dengan keluarga atau dengan pekerjaan lu yang lain ya, lu akan tetap ambil apa enggak, tapi harganya cincai oke gitu katakanlah. Kalau cocok itu banyak banget sih elemennya ya. Kalau kita nyaman sih nggak apa-apa gue gitu. Kalau misalnya kayak gue bilang, misalnya kayak tadi case-nya kita harus buat lagu untuk support political party gitu, mungkin kayak harga berapa. Ini gue bisa ngomong sekarang karena tawaran ini masih simulasi ya. Gue nggak tahu pada orang harus 10M 20M depan gue. Cuman gue bisa sekarang bilang enggak. Tapi kalau misalnya kayak produk jualan susu kental manis gitu. Jual kecap gitu, jual kecap. Itu pasti diskusinya ada kan. Oh mereka mau pakai lagu lo yang udah jadi. Oke, gak apa-apa. Tapi atau mungkin mereka mau pakai Fallen Japanese tapi mereka minta lo ganti liriknya jadi Fallen manis-manis. Atau apa gue gak tahu. Jadi kon kecap tuh ya. Itu pasti kecap jatuh-jatuh tuh. Perhitungannya beda lagi pasti kan di kepala kan, kayak ini bisa gak? Lu gak apa-apa karya lu diobrak-abrik gitu dengan harga yang sesuai misalnya. Gue sih, nah susahnya memang gue tuh bukan super idealis yang kayak oh ini adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh ini. Karena ya itu dia, karena kita semi pro juga. Gue ada orang yang meng-spend waktu mereka dan energi mereka untuk essentially lagu-lagu yang gue buat gitu. Kru kita, manajer kita, anak-anak gitu. Ada sedikit kayak tanggung jawab di mana gue kayak ya mungkin kita bisa ini oke gitu. Cuman itu case per case sih menurut gue sih. Cuman gue nggak kayak hardcore. Kita bukan Fugazi gitu loh, di mana kayak
kaos saja merchandise gue anti gitu. Enggak, kita jualan kaos saja gue sebenarnya udah selling out kan. Iya kan, udah selling out gitu. Kita promosi kayak gini ini selling out gitu menurut gue. Pada esensinya gitu. Dan gue sih oke sih dengan beberapa hal yang masih bisa didiskusiin lah ya. Kalau misalnya tiba-tiba wah sound lu viral segala macamnya, oke ngobrol aja dulu kali ngobrol gitu ya. Gue rasa kita semua punya alarm kok di hati kita kayak kayak gue nggak bisa gini nih. Pasti kita stop kan gitu. Ya oke, mungkin mau nambahin tak? Ya selama manageable oke lah. Ya karena kan anak-anak kerja kan. Maksudnya kayaknya yang full time musisi tuh kayaknya Daniel doang kalau nggak salah. Oke. Jadi yang lain kayak kalau nggak salah Danis tuh juga ada bisnis atau apa gitu. Cuman gua Adam juga gawe gitu. Jadi ujung-ujungnya sama pasti kan. Pak manajer kita nanti yang akan nyesuaiin kan ini manageable apa enggak nih gitu. Karena kalau ini harus dilakukan misalnya tour kan harus ngeganti waktu dan income dari yang lain gitu lah ya ibaratnya ya. Oke. Dan gue ngerasa itu balance sebenarnya. Kayak manajer emang tugas mereka adalah bukan kayak manjain kita, dia emang tugasnya ngejual kita gitu. Itu emang tugas manajer sama kayak business manager jual, cari duit. Konflik itu sih yang gue bilang sehat gitu, dimana kayak gue nggak mau segini, enggak lo harus segini, kita ribut, kita ketemu kompromi tengah yang oke. Berarti Saja Makat bukan nggak semua duit itu ya, bukan kayak Anabel gue tadi mau kirimin duit nomor di bawah ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya, kayak nggak kerasa udah ngobrol sejam juga gitu sama kalian, dan pertanyaan terakhirnya mungkin lebih kayak apa ya, ketika album baru kalian nanti rilis gitu ya, karena kan Marcel juga beberapa kali bilang Saja Makat musik yang terbatas, nggak semua orang bisa menikmati karya Saja Makat lah. Nah sebenarnya kalau mungkin ada orang yang baru pertama kali ngeliat Saja Makat, bahkan belum denger tapi ngeliat kalian di sini, kalian mau bilang apa sih ke mereka, gimana how to listening Saja Makat gitu, terutama di album baru, atau how to digging your discography gitu, gimana cara menikmati Saja Makat lah buat orang yang baru kenal. Pertanyaan terakhir ya, kemana aja lu? Belum lahir bang. Belum lahir. Jadi begini ya, dengerin lagu Aki. Gimana ya gampangnya? Mungkin kayak dengerin Spotify playlist gitu. yang atau the bestnya. How to start gitu with what album? God Sigma gue bilang. Wow. Enggak sih God Sigma. Dengerin album God Sigma full itu kalau lo suka, lo mulai dengerin mungkin abis itu Osaka kali. Oke. Lalu dari situ lo bisa lanjutin sama Animal. Tapi mungkin pertama entry pointnya gue ngerasa God Sigma kali. God Sigma adalah cara terbaik untuk memulai mendengarkan Saja Makat gitu ya. Yang paling ramah kayaknya menurut gue. Oke, kalau lo tak. Ini kita ngomong umur berapa nih targetnya? Anak kuliahan mungkin. Anak kuliahan. Ya kayaknya sama sih God Sigma. Okay. Mungkin God Sigma dulu gitu. Gue nggak akan mungkin langsung kayak ini Hobgoblin gitu, kayak nggak mungkin ya. Iya, God Sigma dulu sih entry pointnya kayaknya. Dari situ baru ya mungkin gue ke Manimal kali ya abis itu ya Manimal. Dengerin itu sambil beli baju kita di Oke, di mana? Saja Makat Store. Di Saja Makat Store ya. Jual ternyata butuh duit guys, Saja Makat tuh butuh duit ya. Lagunya cuma 1, merchandise-nya 10. Ya, kalau bisa gitu kayak apa? Teenage Death Star gitu kan. Wah, si Dendi dengan pundi-pundi merchandise-nya Morphem ya kan itu. Ya siapa tahu kan Saja Makat juga bisa kayak gitu. Oke, thank you banget. Collab juga banyak, collab. Iya, collab banyak juga. Dika ya. Thank you banget buat Mas Marcel, Arta. Thank you udah mampir ke Rich Music Podcast. Semoga sukses terus buat Saja Makat dan album barunya nanti ya. Di bulan apa? Tolong dibocorin terakhir Desember kuartal 4 lah, kuartal 4. Q4 ya, di Q4 biar pembukuannya enak gitu. Iya, Q4 ya. Kuartal 4 2024. 2023. Oke, guys. Tungguin aja Saja Makat album barunya dan start from God Sigma buat dengerin mereka. Oke, sekali lagi thank you banget udah datang ke Rich Music Podcast dan sukses selalu, sampai jumpa di episode Rich Music Podcast selanjutnya.